Hai semuanya, mengenai himbauan pemerintah tentang corona dan kita harus lockdown off kegiatan, otomatis membuat kita gabut total. Nah, banyak yang akan aku bahas tentang dunia modeling, terutama buat kalian-kalian yang masih dilema, Kak, cara jadi model tuh kayak gimana ya, Kak? Kak, kalau misalnya aku daftar modeling school itu, aku akan jadi model nggak, Kak? Kak, kalau misalnya aku masuk manajemen, nanti aku jadi model nggak? Kak, caranya aku bisa jadi model photoshoot gimana ya, Kak? Dan Kak, caranya aku supaya jadi model endorsement gimana ya, Kak? Oke. Nah, hal yang pertama yang harus kalian ketahui, kalau misalkan kalian pengen jadi seorang model, kalian pun harus sekolah modeling dulu karena di situ kalian dibentuk pembekalan baik dalam segi pose, catwalk, kepribadian, fashion, makeup dan lain-lain. Karena kita kan nggak mungkin ya pengen jadi seorang model tapi kita nggak ada basic untuk ilmu modeling. Jadi otomatis kalian harus sekolah modeling dulu. Nah, mengenai pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau misalkan aku sekolah model, aku tuh bisa jadi model nggak sih? Nah, kita harus paham, belajar modeling itu tidak selamanya buat kita tuh jadi model aja. Banyak banget keuntungan, terutama buat kita yang punya postur badannya bungkuk, terus kita malas dandan, malas pakai high heels, malas pakai pantofel gitu kan. Nah, di modeling itu kan kita melakukan perubahan-perubahan supaya manner kita pun jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Aku diingatkan kembali kepada kalian, kalau misalkan kalian merasa kalian pengen badannya tuh kalian pengen lebih tegap, kalian pengen lebih proporsional dan lebih ideal, belajar modeling itu salah satu alternatif supaya kita jauh lebih percaya diri lagi. Nah, selanjutnya, keuntungan belajar modeling itu adalah membentuk karakter kita supaya jadi diri sendiri. Model itu adalah sebuah contoh yang dimana tugasnya adalah memperagakan busana atau produk-produk dalam kegiatan, event, atau launching, atau fashion show, atau photoshoot, dan lain-lain, tergantung kebutuhan dan temanya masing-masing. Nah, di belajar modeling itu juga sangat dibutuhin nih buat kita dibentuk karakternya. Terus yang tadinya kita adalah seorang introvert, paling malu banget buat bicara di depan layar. Nah, belajar modeling itu kita tuh akan dilatih supaya berbicara di depan public speaking. Memang antara public speaking modeling sama di dunia broadcasting itu beda-beda tipis. Nah, kalau misalkan di dunia modeling, dia diajarkan untuk kayak contoh simpelnya memperkenalkan diri dia tentang kepribadian, tentang hobi, tentang skill dan lain-lain. Nah, kalau misalkan untuk di broadcasting kan lebih menyeluruh gimana caranya kita membawa acara atau misalnya acara formal atau misalkan di radio atau presentasi dan lain-lain. Nah, kebutuhan public speaking di dunia modeling itu hanya untuk kita lebih percaya diri memperkenalkan diri di depan kamera. Kadang susah, tapi itu harus dilalui. Perlu kalian ketahui, belajar modeling itu banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, membentuk postur badan kita supaya lebih ideal. Yang kedua, kita jadi lebih cantik, kita jadi lebih tertata, attitude-nya lebih terbentuk. Terus, kepribadian kita juga lebih bagus dan lain-lain. Public speaking juga basic acting hanya basic sih, karena memang modeling itu hanya dituntut untuk membentuk manner seseorang. Nah, sudah tahu kan apa saja sih yang akan kita pelajari di dunia modeling. Terus aku suka nemu nih tentang pertanyaan, Kak, kalau misalnya aku sekolah modeling itu nanti aku akan dapat job nggak sih? Nah, di sini aku akan membahas lagi ya. Sekolah itu tempatnya kita untuk belajar. Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih berkembang, pengen serius tentang dunia modeling, kalian harus masuk manajemen ataupun agensi di mana mereka lebih seriusnya tuh mencari job-job untuk si talent-talentnya. Nah, untuk selanjutnya yang sering sekali aku temui, banyak sekali orang-orang yang nggak bisa bedain mana sekolah, mana agensi, mana manajemen. Nah, aku kasih penjelasan sedikit. Sekolah itu adalah tempat di mana kita belajar tentang dunia modeling. Nah, kalau misalkan kita nggak ada niat pengen jadi modeling, bisa jadi tempat kita untuk belajar membentuk manner kita supaya lebih baik lagi.
Nah, kalau agensi itu masih berbentuk suatu perusahaan namun kecil gitu kan. Mereka masih on the spot dan bahkan mereka belum punya kantor. Nah, untuk manajemen, dia itu adalah sebuah perusahaan yang sudah sah dan sudah legal. Terus mereka memang fokusnya adalah di dunia model industri. Jadi karena aku suka gak habis pikir gitu, udah mas sekolah, udah manajemen. Bagi aku yang ngerasain banget sekolah aja tuh udah repot gitu, apalagi diduain harus sekolah iya, manajemen iya. Nah, lebih baik kalau misalkan ada klien yang tertarik sama model-model aku lebih baik silahkan saja. Yang penting program dan proyeknya itu jelas dan sama-sama enak. Gitu aja.